Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Booster Ramadanku, konten inisiatorku. Bersama saya Sofitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan dari kisah Sahabiah Ummu Warokoh binti Abdullah, seorang syahidah yang membenarkan janji Allah dan Allah pun menepati janjinya. Nah, mau tahu teman-teman? Simak podcast saya kali ini ya. Beliau bernama Ummu Warokoh binti Abdullah bin Al-Harits Al-Ansoriyah. Rasulullah dan para sahabatnya memanggilnya dengan asyahidah, wanita yang mati syahid. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Khalaf Al-Ansori, bahwa suatu ketika Ummu Warokoh meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut ke pertempuran yang sedang Rasulullah akan lakukan, yaitu pertempuran Badar. Ummu Warokoh mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk ikut serta dalam peperangan bersamamu, untuk merawat prajurit-prajurit yang sakit. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepadaku mati syahid." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Tetaplah di rumahmu, wahai Ummu Warokoh. Sesungguhnya Allah akan menganugerahkan kepadamu mati syahid." Dan langsung Ummu Warokoh pun memenuhi permintaan Rasulullah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Atsir, bahwa suatu ketika pada malam hari, kedua budak Ummu Warokoh masuk ke dalam kamarnya dan membekap Ummu Warokoh dengan selimut miliknya sampai Ummu Warokoh pun meninggal. Kemudian kedua budak itu pun kabur. Keesokan harinya, Umar berdiri di hadapan kaum muslimin seraya mengatakan, "Barang siapa yang mengetahui keberadaan dua budak ini, atau barang siapa yang melihat keduanya, maka hendaklah membawa keduanya ke hadapan khalifah." Kemudian kedua budak tersebut tertangkap dan Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan agar keduanya disalib. Maka mereka berdua menjadi orang pertama yang disalib di Madinah. Jadi Ummu Warokoh ini mati syahid di rumahnya sendiri karena dibunuh oleh dua orang budaknya. Demikianlah seorang wanita muslimah, dia selalu siap sedia untuk berkorban di jalan Allah. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Bahkan dia mengharapkan hal tersebut. Ketika Allah mengetahui ketulusan niatnya, maka Allah menganugerahkan mati syahid kepadanya di dalam rumahnya sendiri. Sejarah mengabadikan kisah ini untuk kita supaya seorang wanita muslimah dapat memahami bagaimana pentingnya keikhlasan kepada Allah. Barang siapa yang berbuat ikhlas karena Allah, maka Allah pasti menepati janjinya, meskipun terjadi beberapa waktu kemudian. Sungguh, Allah telah menepati janjinya kepada wanita ini, serta menganugerahkan mati syahid kepadanya. Nah, selain sebagai wanita muslimah yang siap berkorban di jalan Allah, Ummu Warokoh juga seorang wanita yang hafal Al-Quran, seorang ahli ibadah yang zuhud. Demikianlah Al-Quran dan sikap perhatian terhadap Al-Quran akan mengangkat derajat orang-orang yang di dekatnya. Selain itu, Al-Quran juga menjadi peringatan yang baik bagi orang itu, dan bagi mereka kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Wahai kawan-kawanku, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua hafalan kitabnya, serta pengamalannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran,
serta mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga dengan izin Allah, Al-Quran akan menjadi penuntun kita menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah kisah dari Sahabiah Ummu Warokoh binti Abdullah. Keteladanan yang bisa kita ambil bahwa Ummu Warokoh adalah seorang wanita muslimah yang siap sedia untuk berkorban di jalan Allah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, kapanpun siap bersedia berkorban di jalan Allah. Selain itu, menjadi penghafal Al-Quran dan seorang ahli ibadah yang zuhud. Dengan begitu, Ummu Warokoh diangkat derajatnya oleh Allah dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin. Terima kasih, itulah kisah dari Ummu Warokoh binti Abdullah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.